Makanan kesukaan Ngarso Dalem Sultan Agung itu apa? Sebenarnya nasi Arab. Jadi jangan salah, beliau itu favoritnya nasi Arab. Tetapi karena di Jawa gitu ya, kadang-kadang agak susah menemukan bumbu-bumbunya, beliau bikin satu variasi nasi Arab untuk beliau yang kemudian bisa dinikmati bersama. Nasi ini dinamakan nasi wudhu. Kenapa kok nasi wudhu? Kalau masak harus berwudhu dulu. Kenapa kok namanya nasi wudhu? Karena nasinya ini harus dipususi, dibersihkan, disucikan dulu, kemudian dicampur dengan yang suci. Yang suci itu warnanya putih, namanya santan. Jadi nasinya ini wudhu. Kalau nasinya wudhu, habis wudhu ngapain? Sholat. Siapa yang sholat? Dipilihlah ayam dimasak utuh, namanya ingkung. Ingkung itu ayam dimasak utuh, dalam posisi dia diikat seperti orang yang sedang sujud. Makanya lauknya nasi wudhu adalah ayam yang ingkung, supaya ingkung eling nyekungkung. Nyekungkung itu sujud, tapi sekaligus juga eling zikrul maut, besok bakale mati. Kemudian untuk pelengkapnya itu lauknya kesukaan beliau sambal gepleng. Sambal gepleng itu dari apa? Kedelai ditumbuk bersama cabai, bawang, garam. Sambal gepleng ini kenapa kok namanya gepleng? Itu sregep geleng-geleng. Banyaklah berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka makanan saja ngajak zikir, ngajak sholat, ngajak wudhu. Jadi nasinya wudhu gitu ya, ayamnya ingkung sholat, sambelnya gepleng zikrullah. Ini dibawa pasukan Mataram ketika menyerbu ke Batavia tahun 1628 sampai 1629. Makan di sana masih benar nasi wudhu pakai ingkung, pakai sambal gepleng. Lama-lama diadopsi orang Betawi, jadinya nasi uduk. Jadi bid'ah karena ada semur jengkolnya, ada sambal goreng kentangnya gitu ya, ada ayamnya sudah tidak diingkung. Jadi nasi uduk itu hasil bid'ah dari suatu ajaran sunnah yang namanya sego wudhu gitu. Ini orang Betawi harus tahu. Jadi kita ini melihat betapa di dalam dinasti Mataram ini agama diletakkan dalam segala sendi kehidupan, dari makanan, pakaian, tata bangunan, segala halnya. Supaya apa? Supaya orang memahami, supaya orang ngugemi. Karena kalau kitab dibakar gampang, tetapi simbol itu susah dihilangkan. Kalau kitab dibakar selesai, orang ceramah dibunuh rampung, tapi simbol sulit dihancurkan. Dan inilah yang kemudian dimaksudkan ketika itu sebagai suatu dakwah perlawanan melawan penjajahan.